Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah asala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu ya, sahabat-sahabat semua, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini juga memberikan semangat begitu ya untuk kita sebagai ayah bunda, karena memang kita nggak bisa tutup mata ya bahwasanya kondisi generasi kita saat sekarang ini pada situasi yang memang jauh dari baik gitu ya. Dan sebagai orang tua tentu saja kita miris ya. Bukan hanya kita yang masih punya anak-anak kecil gitu ya, tapi kita yang sudah punya anak besar juga ya, itu kekhawatiran itu selalu muncul begitu ya. Walaupun anak kita misalnya kita sekolahkan di pondok begitu ya, atau mungkin sudah mahasiswa ya, karena mahasiswa itu kan rata-rata mereka sudah cukup ya dari sisi kemampuan berpikirnya, karena sudah jauh ya dari balik lah begitu ya. Tapi tetap aja gitu ya sebagai orang tua kayaknya agak ketar-ketir gitu ya melihat situasi sekarang. Kalau kita melihat bagaimana kekerasan seksual yang ditimpa oleh anak-anak ya, bukan hanya anak-anak sih ya, remaja juga, bahkan mahasiswa juga ya sekarang banyak terjadi, terlebih kepada anak-anak perempuan begitu ya. Tapi ya apa yang laki-laki juga kita harus hati-hati, karena beberapa waktu yang lalu juga ya kayak kasus di Jambi misalnya itu kan seperti itu. Dan juga yang sangat menyedihkan itu kasus-kasus kejahatan terhadap anak gitu ya, itu juga dilakukan oleh orang-orang dekat. Tidak sedikit juga kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita namanya kalau bahasa Sunda teh apa dengan sama gitu ya mungkin ya, memperhatikan situasi atau membaca berita saat sekarang gitu ya, itu luar biasa kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak kita. Bahkan pelakunya juga bapaknya bisa jadi gitu ya, atau bukan hanya bapak tiri, bapak kandung pun gitu ya, memperkosa anaknya ketika istrinya meninggal ya, setelah istrinya sudah meninggal. Kemudian juga kasus kekerasan terhadap anak ya, fisik lah begitu ya, sampai kemudian anaknya itu meninggal gitu ya, yang satu luka, yang satu, nah kondisi seperti ini tuh luar biasa. Padahal jelas gitu ya, kita sudah pahami, siapapun paham lah gitu ya. Sebagai orang tua, kita sangat mengerti bahwasanya anak-anak itu adalah aset kita, aset pahala kita begitu ya, aset dalam hal ini mereka itu adalah generasi penerus kita begitu ya. Jadi memang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk memahami situasi ini gitu ya. Tapi situasi seperti sekarang itu luar biasa, sehingga membuat kita takut gitu ya. Membuat kita jangan sampai gitu ya anak kita itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan kita bisa melihat situasi ini gitu ya, maka sesungguhnya orang tua itu banyak-banyak peran terhadap anak-anaknya. Bagaimana nanti anak-anaknya itu ya lahir sebagai seorang pejuang atau sebaliknya begitu ya. Karena semuanya itu ada di tangan kita. Kita ingat sebuah pepatah bahwasanya buah itu tidak jatuh dari pohonnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada anak-anak kita itu sesungguhnya tidak terlepas dari kita sebagai orang tuanya. Bahkan ya kalau kita lihat mungkin yang punya anak perempuan, anak-anak itu ikut ibunya gitu ya. Ibunya ngapain, kayak gimana, pengen seperti ibunya. Sedangkan anak laki-laki itu ingin seperti ayahnya, begitu ya. Jadi memang kita itu contoh banget gitu ya, teladan banget bagi anak-anak kita. Nah, disinilah sesungguhnya pentingnya kesalehan kita sebagai orang tua gitu ya, sehingga menghasilkan anak-anak atau melahirkan anak kita juga yang soleh, insya Allah seperti itu. Belum lagi kalau kita ingat salah satu ayat Al-Quran yang walaupun ini bukan hanya apa ya ditujukan untuk bapak-bapak, untuk suami kita begitu ya, tapi sesungguhnya ini juga berlaku bagi kita ya, karena kita sebagai ibu juga punya peran yang sama untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah
dikatakan Allah berkata, Allah berfirman kepada kita semua, begitu ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan ahli dan keluarga kalian itu dari api neraka. Yang sebagian besarnya di dalam api neraka itu bahan bakunya itu adalah dari manusia dan hijarah, begitu ya, dan bahan kayu bakar. Kalau kita melihat ini, ayat ini telah sangat jelas sesungguhnya ya, bahwasanya kita sebagai orang tua memiliki kewajiban yaitu untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, jelas dalam hal ini tidak ada pengertian yang lain sesungguhnya, begitu ya, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Jadi ayah dan ibu di sini memiliki peran yang sangat besar bagi anak-anaknya. Apakah anak-anak kita itu akan kita bawa kepada surga atau tidak, begitu ya. Nah, sehingga disinilah memang luar biasa peran kita sebagai orang tua, begitu ya, memiliki kewajiban yang luar biasa, yang benar-benar dalam hal ini tidak bisa digantikan oleh orang lain sesungguhnya, begitu ya, di dalam mengasuh anak kita, mendidik anak kita, merawat anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Kita pahami bahwa anak-anak yang soleh itu seperti apa, gitu ya. Gambaran umumnya adalah anak-anak yang mereka itu senantiasa menjadikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya sebagai sandaran dalam kehidupan mereka. Dan mereka bertanggung jawab dalam diri mereka ya ketika mereka sudah balik gitu ya, bahwa mereka adalah orang yang memang dikenai beban hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka pun balik gitu ya, maka mereka itu sudah siap dengan amal-amal yang harus mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian gitu ya, kalau kita ingat ayat ini gitu, kita selalu camkan dalam diri kita bahwa kita harus menjaga anak-anak kita dari api neraka, begitu ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, apa maksudnya? Yaitu agar kita itu mengajari dan mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh, begitu ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya bagi kita menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang tentu saja mampu menjadikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pijakan kita, sebagai landasan kita di dalam kita berbuat, termasuk ketika kita mendidik anak-anak kita. Dan tentu saja begitu ya, kita sebagai orang tua, sebagai ayah bunda, sebagai umi dan abi itu harus selalu berupaya gitu ya, harus selalu berupaya untuk mensolehkan diri kita. Ya, ada seorang ulama menyatakan bahwasanya sebelum anak-anak itu soleh maka orang tuanya itu harus soleh terlebih dahulu. Suatu hal yang sangat wajar begitu ya, kita bisa membenarkannya bahwasanya anak-anak yang soleh itu dia akan tergantung kepada orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang mendidik anak-anaknya tadi. Gitu. Walaupun memang faktanya kita bisa lihat begitu ya, bahwasanya kok itu anaknya begini-begini gitu ya, tapi bapaknya begini, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya katakanlah ibu bapaknya soleh tapi anaknya tidak, misalnya, atau sebaliknya ya, anaknya soleh, anaknya rajin ke masjid, anaknya rajin sholat di masjid begitu ya, rajin baca Quran dan sebagainya, tapi ayahnya tidak, ibunya tidak misalnya. Yaitu mungkin sebagian kecil saja begitu ya. Tetapi secara keseluruhan ketika kita pahami ayat tadi surat At-Tahrim ayat 6, maka sesungguhnya kita bisa pahami bahwa kita orang tua sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Ketika kita soleh, insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi soleh. Karena kita berupaya dari sejak dalam kandungan, begitu ya, kita akan ajarkan anak-anak kita hal-hal yang baik. Walaupun anak kita belum bisa belum lahir begitu ya, tapi anak-anak kita bisa mendengar insya Allah begitu ya, sudah bisa memahami apa yang kata-kata yang kita sampaikan begitu ya, ya dalam pengertian karena fungsi pendengarannya itu ada pada usia kehamilan tertentu begitu ya. Nah disinilah sesungguhnya bahwa kita sebagai orang tua, jika kita ingin anak-anak kita solih, maka kita harus berupaya maksimal untuk berupaya agar kita menjadi orang tua yang soleh, gitu ya, sehingga menjadikan kita diri kita sebagai orang tua yang soleh, kita mensolehkan diri kita itu merupakan suatu hal yang penting, begitu ya.
Bagaimanapun juga kita bisa rasakan gitu ya, bahwasanya sebagai orang tua itu, dalam mendidik anak itu bukan suatu hal yang mudah, gitu ya. Kita akan alami ya, dari anak kita kecil sampai anak kita dewasa begitu ya, proses yang tidak mudah memang begitu. Tapi kita enjoy ya melaksanakannya gitu. Suatu hal yang sulit itu kan bukan berarti kita melakukannya dengan suatu hal yang berat gitu, suatu hal yang apa ya, katakanlah selalu bersedih hati gitu ya. Justru mungkin ketika kita mendidik anak-anak kita dari kecil sampai kita sampai anak kita besar, itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Apa ya, katakanlah, nikmat yang Allah berikan untuk kita luar biasa. Sekalipun anak kita sakit, ya mungkin pada saat anak kita sakit ada situasi yang kita membuat sedih dan sebagainya, tapi terus kita berdoa pada Allah dan seterusnya. Sehingga situasi-situasi itu tidak menjadikan kita tuh apa ya, sedih berkepanjangan, tapi kita berusaha untuk gimana supaya anak kita bisa segera sehat dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Suka duka kita sebagai orang tua itu luar biasa. Dan ketika kita membersamai anak-anak kita terus gitu ya, dari sejak kecil sampai besar, ya walaupun mungkin setelah sekarang anak kita sudah sekolah, sudah kuliah misalnya jauh dari kita gitu ya, tapi kita intens ngingetin anak kita, tanya kabar dan sebagainya, anak-anak kita juga merasa dekat dengan kita, itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita semua. Ya, nah disinilah memang ketika kita sebagai orang tua itu memang suatu hal yang tidak mudah, karenanya memang kita sebagai orang tua itu harus belajar dan terus belajar. Tidak ada waktu berhenti ya untuk belajar gitu. Bahkan mungkin kita secara tidak langsung sebagai orang tua itu belajar dari orang lain, dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang lain begitu ya. Bagaimana melihat oh seperti itu ya mendidik anaknya dan sebagainya. Itu menjadi hal yang penting bagi kita akhirnya bisa memberikan sesuatu untuk anak-anak kita begitu ya. Nah, disinilah kemudian kenapa kita harus terus belajar dan terus belajar karena memang Islam itu luar biasa. Inilah istimewanya Islam ya. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kita ketika mendidik anak-anak kita. Kita punya contoh terbaik Rasulullah SAW di dalam mendidik anak-anaknya, mendidik cucunya gitu ya atau anak-anak yang lain. Bagaimana cara beliau dengan pendekatan yang baik tidak menjadi anak itu marah ketika diingatkan gitu ya. Kita masih ingat ada seorang anak yang diminta ibunya untuk mengirimkan anggur kepada Rasulullah SAW dan anak itu sudah agak besar ya, sudah 10 tahunan gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah melihat dari anggur itu ada yang sudah hilang ya, karena ketahuan ya karena ada tangkainya itu. Jadi tangkainya kosong, nggak ada anggurnya gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah ini kemana begitu ya. Ternyata dimakan oleh anak itu di jalan. Lalu Rasulullah menyentil sedikit kupingnya karena usia 10 tahun itu kan menjelang balik ya. Atau mungkin kalau sekarang anak-anak sudah balik ya. Usia 10 tahun ada yang sudah balik begitu. Nah, itu salah satu pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak yang memang sudah pada usia yang memang boleh diberikan apa ya sanksi yang ringan gitu ya. Karena sanksi dalam Islam kepada anak-anak itu tidak boleh dengan sanksi yang apa ya kekerasan fisik begitu ya. Nah itu seperti itu disentil aja sedikit, tapi si anak itu tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah begitu ya. Nah itu seperti itu cara-cara yang dilakukan. Atau ketika Rasulullah melihat seorang anak cara makannya tidak benar, lalu Rasulullah kalau aku makan itu begini 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 dengan tangan kanan dan mengambil yang paling dekat. Seperti itu ya. Luar biasa. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah disinilah sesungguhnya sebagai seorang muslim, sebagai ibu dan bapak muslim gitu ya, maka luar biasa. Kita sangat-sangat beruntung karena Allah memberikan aturan-aturan dengan sangat lengkap, bahkan sampai kerinciannya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana rambu-rambu itu diberikan secara rinci. Nah, kita akan coba mengupayakan ya gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang tua yang soleh. Dan kita akan terus belajar. Tidak kenal waktu, gitu ya, sampai nanti nyawa berpisah dari tubuh kita, baru kita berhenti belajar. Kita akan coba rinci bagaimana upaya kita untuk mensolehkan diri. Ya. Yang pertama, kita memahami bahwasanya anak itu adalah sebagai anugerah dan sebagai amanah bagi kita semua, gitu ya. Dan kita yakini ketika kita memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, kita akan tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anak.
Ya, kalau kita ingat banyak di antara teman-teman kita misalnya yang berusaha untuk mendapatkan anak, belum diberikan rizki anak oleh Allah di usia pernikahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun gitu. Ya, oleh Allah belum dikaruniai anak begitu ya. Nah, justru ketika kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita, ya, untuk kita semua. Nah, sehingga dengan begitu maka kita akan selalu jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus kepada kebinasaan. Karena itu tujuan dari pengasuhan anak ya. Kenapa kemudian pengasuhan anak itu diwajibkan kepada kita? Karena kita adalah umun warobatul bait. Kita adalah sebagai ibu dan pengelola rumah suami kita, gitu ya. Sehingga dengan begitu maka tentu saja ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Nah, disinilah kemudian gitu ya, ketika kita memahami bahwa anak itu adalah anugerah, maka kita akan seperti itu. Di sisi yang lain, bahwa anak itu adalah amanah untuk kita semua. Amanah yang Allah berikan untuk kita semua. Kita sangat ingat bahwa amanah itu adalah sesuatu hal yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadi kehinaan dan penyesalan. Nauzubillah. Sehingga disinilah kemudian kenapa ketika kita memahami bahwa anak yang diberikan oleh Allah itu adalah amanah yang Allah berikan untuk kita semua. Dan ketika seseorang itu diberikan amanah, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah, maka kita akan berusaha mengasuh, mendidik, merawat anak-anak kita dengan baik. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang menjadikan aturan-aturan Allah sebagai pegangannya. Yang mereka itu hidup tidak hanya sekedar untuk kehidupan dunia, tapi mereka tahu bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Di mana ketika pun nanti mereka dewasa, mereka pun akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang mereka lakukan. Nah, sehingga disinilah dengan kita memahami bahwa anak kita ini adalah sebagai anugerah yang Allah berikan, dan anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jaga anak-anak kita dengan baik. Insya Allah seperti itu. Ya, kemudian yang kedua kita bisa lihat bahwasanya untuk menjadi soleh itu kita harus memahami bahwa anak itu adalah aset generasi mendatang yang sangat berharga. Nah, kalau kita lihat sistem kapitalis yang sekarang terjadi, yang ada di sekitar kita, ya, yang kita sekarang dalam cengkeram sistem kapitalis ini, bahwa anak itu dipahami sebagai aset ekonomi, gitu ya, bahwasanya anak-anak itu nanti akan menjadi generasi penerus, betul begitu ya, tetapi yang diarahkan agar mereka itu bisa menghasilkan sesuatu secara ekonomi pula, gitu ya, sehingga itulah karena memang sandaran kehidupan sistem sekuler kapitalis itu adalah materi, gitu ya, tujuannya itu adalah materi, tujuannya itu adalah sesuatu hal yang bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka, dan kebahagiaan dalam sistem kapitalis sekuler itu adalah berkaitan dengan tadi sebanyak-banyaknya mendapatkan materi. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu saja bukan itu yang menjadi tujuan. Aset generasi yang kita maksud itu adalah bahwa anak-anak kita itu adalah nantinya menjadi anak-anak yang berjuang untuk memperjuangkan Islam. Ya, karena mereka pahami begitu ya bahwasanya ketika saat sekarang Islam itu tidak ada, Islam itu tidak diterapkan gitu ya, maka mereka itu memiliki tanggung jawab penuh pada akhirnya ya, dengan penanaman yang kita lakukan kepada mereka, bahwa anak-anak ini adalah aset generasi masa depan yang mereka menentukan peradaban umat Islam di kemudian hari. Tentu saja yang kita harapkan adalah peradaban Islam yang mulia. Nah, disinilah kemudian kenapa kita mendidik anak-anak kita dengan baik, sehingga mereka menjadi para pejuang-pejuang Islam di kemudian hari. Menjadikan aturan-aturan Allah sebagai landasan kehidupan mereka, sebagai kebijakan mereka, menjadi bijakan bagi mereka dalam berbuat maupun bertingkah laku. Sehingga itulah ya yang kalau kita misalnya tidak punya pemahaman tentang hal ini, maka tentu saja kita tidak memiliki target untuk anak-anak kita. Kita tidak pernah diskusi dengan anak-anak kita, pokoknya harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Tapi kita seiring dengan waktu begitu ya, seiring dengan usia mereka bertambah banyak dan seterusnya gitu ya, justru disitulah kemudian pada akhirnya mereka suatu saat ya, dengan penanaman yang kita berikan Islam kepada mereka gitu ya, maka mereka akan menjadi anak-anak yang paham betul bahwa mereka akan menjadi generasi penerus ayah ibunya gitu ya. Nah, disinilah kenapa kemudian
ketika kita paham bahwa anak-anak kita adalah generasi penerus yang menentukan corak kehidupan masyarakat kita, maka kita akan jaga mereka, akan didik mereka dengan Islam, akan kita ajak mereka untuk berjuang bersama-sama untuk bisa tegaknya Islam suatu saat nanti, begitu ya. Nah, ini yang sangat penting yang harus kita jaga, gitu ya. Dan di samping itu memang anak-anak kita itu juga mereka adalah aset pahala bagi kita semua. Ketika kita didik mereka menjadi anak-anak yang soleh, maka mereka adalah anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal. Luar biasa, gitu ya. Nah, disinilah sesungguhnya pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa menanamkan hal baik bagi anak-anak kita. Karena tentu saja dalam hal ini kita kuatkan di sisi nafsiahnya ya, pola jiwanya, bagaimana pola sikapnya juga kita kuatkan, sehingga kecenderungan mereka yang buruk itu bisa kita arahkan kepada kecenderungan yang baik, begitu ya. Keinginan-keinginan mereka kita arahkan kepada keinginan-keinginan Islam, begitu ya. Nah, sehingga dengan begitu insya Allah, begitu ya, generasi yang kita akan wujudkan ke depan, anak-anak kita yang akan kita lahirkan itu adalah anak-anak yang memang berkualitas prima. Mereka memahami betul, gitu ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang harus memperjuangkan Islam. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang harus kita lakukan untuk menjadi orang tua yang soleh itu adalah belajar Islam tanpa lelah. Ya. Karena bagaimanapun juga, kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan benar, karena kita belajar Islam. Karena kita sudah yakini bahwa Islam adalah satu-satunya solusi dalam setiap permasalahan kehidupan. Semuanya, gitu ya. Dan tentu saja tidak ada satupun yang katakanlah manusia yang sempurna. Ya, sehingga disinilah kenapa kemudian kita harus terus belajar, dan terus belajar. Karena dengan paham Islam, kita akan bisa mendidik anak-anak kita. Dan untuk paham Islam, kita harus belajar, dan terus belajar. Gitu ya. Dan dalam mempelajari Islam dalam hal ini, tentu saja tidak akan pernah habislah, insya Allah, begitu ya. Ilmu kita akan senantiasa kurang. Sehingga kenapa harus terus belajar, terus belajar. Mungkin kita juga pernah ditanya oleh anak kita ya, kok Umi belajar aja sih, misalnya ya kayak begitu. Ya kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya belajar Islam itu tidak kenal waktu, tidak kenal usia dan sebagainya. Sampai kita tua pun, gitu ya, sebelum nyawa kita berpisah, kita akan terus belajar, gitu ya, belajar dan terus belajar. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya, karena dengan kita belajar, kita akan bisa paham Islam, dan untuk menjadikan anak-anak kita soleh, maka kita pun butuh banyak belajar. Karena kita juga harus soleh, begitu ya. Sehingga dengan begini, insya Allah, terus belajar Islam, insya Allah. Kita akan semakin paham Islam, kita akan semakin menjaga aktivitas atau perilaku kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya, kita harus menjadikan hukum syara dan perbuatan Rasulullah SAW sebagai pijakan. Nah ini ya, jadi tadi saya sampaikan di awal bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik bagi kita, gitu ya, contoh terbaik bagi kita semua. Di mana dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Sampai permasalahan yang kecil sekalipun kita dituntun oleh Rasulullah SAW. Ya, kayak misalnya tentang ada seorang sahabat dia tidak pernah mencium anak kecilnya, gitu kan, itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Itu luar biasa, hal-hal yang kecil. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari anaknya, cucunya yang lebih banyak ya mungkin ya yang dijelaskan, atau kalau kehidupan yang banyak kita baca, kehidupan Rasulullah dalam kehidupan keluarga itu, bagaimana Rasulullah itu mendidik Fatimah dalam kehidupan rumah tangganya, begitu ya, itu luar biasa. Jadi memang dalam hal ini, hal yang sangat penting yang akan bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita itu adalah hukum syara. Ya, dan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW itu juga menjadi tuntunan kita dalam kita berbuat, dalam kita bertingkah laku, dalam segala hal. Termasuk dalam hal ini kita sebagai orang tua ya, mendidik anak-anak kita dengan baik, maka kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Dan kita pahami bahwasanya Islam itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang sangat lengkap, paripurna, ya mungkin bahasa tepatnya, paripurna, semuanya itu ada di sana. Sehingga berbagai permasalahan kehidupan itu akan bisa diselesaikan oleh Islam. Disinilah kemudian begitu ya yang harus senantiasa kita simpan dalam benak kita gitu ya, bahwasanya nah disinilah untuk bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan keluarga, dalam kita mendidik anak-anak kita, maka kita kembalikan kepada Islam. Nah, sehingga disinilah yang harus kita lakukan adalah menjadikan hukum syara itu sebagai pijakan. Dan ini pula yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadikan aturan-aturan Allah, menjadikan hukum-hukum syara yang kita ajarkan kepada mereka, dan memberikan contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan, itu dijadikan pijakan pula oleh mereka. Gitu ya. Sehingga mudah-mudahan mereka menjadikan dengan kita terus intens gitu ya, mengajarkan anak-anak kita hukum-hukum syara, kemudian memberikan contoh-contoh cerita-cerita dan sebagainya, bagaimana perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang akan dijadikan pijakan juga oleh mereka. Sehingga ketika mereka melangkah, dimanapun mereka melangkah, dekat dengan kita atau jauh dengan kita, maka mereka akan jadikan hukum-hukum Allah itu sebagai pijakan. Ketika pun misalnya ada sesuatu hal yang mereka khilaf atau bagaimana, mereka akan dengan lapang dada menerima gitu ya apa yang kita sampaikan, kita nasihatkan kepada mereka. Nah, disinilah memang pentingnya seorang orang tua yang solih, orang tua ayah ibu yang solih, yang akan bisa menjadikan anak-anaknya yang solih juga. Ketika orang tuanya menjadikan hukum syara sebagai pijakan, maka insya Allah itu yang akan disampaikan kepada anak-anaknya, dan insya Allah anak-anaknya juga akan menjadikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya itu sebagai pegangan bagi mereka. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah bahwasannya kita sebagai orang tua begitu ya, sebagai ayah dan bunda itu harus satu frekuensi gitu ya. Dan juga sering berdiskusi tentang Islam, tentang bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Atau ketika ada permasalahan di dalam keluarga, maka diskusi, komunikasi yang intens antara ibu dan ayah itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kita sering menemukan gitu ya, ketika ibu dan ayah tidak satu frekuensi gitu ya, maka apa yang terjadi? Si anak itu bingung. Kalau masih kecil ya, bingung ngikutin siapa, ibunya atau bapaknya, ayahnya atau bundanya, uminya atau abinya. Karena memang ya apalagi mereka belum bisa berpikir ya, menentukan yang apalagi belum memayis begitu gitu ya. Sudah memayis juga kan belum tentu mereka bisa paham betul gitu ya kaitan dengan hukum syara. Mungkin baru dalam taraf baik dan tidak ya, dalam pengertian ya seperti mereka bisa membedakan gula dengan garam misalnya seperti itu. Itu kan berproses. Nah, inilah yang harus kita juga tanamkan dalam keluarga kita, bahwasanya ayah dan ibu di dalam mendidik anak-anaknya itu harus satu frekuensi. Memang bukan satu hal yang mudah, ya. Bukan satu hal yang mudah. Tapi insya Allah, Bismillah, gitu ya. Tentu saja yang dijadikan tadi hukum syara. Ketika ayah dan ibu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kita harus kembalikan kepada hukum syara. Ketika itu ada dalam hukum syara, maka tentu saja itulah yang kita menangkan, gitu ya. Tapi berkaitan dengan sesuatu yang mubah, mungkin bisa dibicarakan, begitu ya. Apakah ini memang baik untuk anak kita? Gitu, atau tidak untuk anak kita. Nah itu ya. Jadi memang seringkali ketika terjadi perbedaan di antara ayah dan ibu, dan itu teristas bisa diketahui oleh anak-anak kita, terlihat oleh anak-anak kita gitu ya. Kadang anak kita itu jadi ada mencari mana yang aman gitu ya. Kalau ayahnya lebih longgar gitu ya, dia akan berpihak kepada ayahnya. Atau kalau ibunya longgar, maka akan berpihak kepada ibu. Nah, inilah yang akan berbahaya nantinya bagi anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Nah, itu setidaknya 5 hal. Ya, mungkin banyak hal yang lain ya, yang bisa menjadikan kita itu sebagai orang tua yang solih, yang akan bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih juga, insya Allah. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana apa yang terjadi pada masa dahulu. Ya, kalau Rasulullah SAW itu sudah sangat jelas menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Demikian juga para sahabat, kita bisa mencontoh kepada mereka.
bagaimana mereka mendidik anak-anaknya dengan baik begitu ya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana potret keluarga para ulama, di mana ketika mereka melakukan proses pendidikan terhadap anak-anaknya, itu sangat berpengaruh bagi anak-anak mereka. Kalau kita lihat, kita ingat ya, yang sering kita dengar, kita baca juga bagaimana seorang khalifah ya, Muhammad Al-Fatih, yang lahir dari seorang ibu yang luar biasa, yang paham betul bagaimana mendidik anaknya dengan baik begitu ya. Ketika dalam dirinya ya, dia mengetahui bahwa anaknya itu akan menjadi penakluk Konstantinopel begitu ya, akan mencoba untuk berusaha untuk mewujudkannya begitu ya. Dengan ketika masih dalam kandungan saja sudah disampaikan bahwa begini dan seterusnya begitu ya, ketika proses mendidiknya. Dan kita juga akan melihat bagaimana kondisi Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, yang dalam berbagai ya pikiran orang-orang pada waktu itu tidak mungkin ditaklukkan karena sangat rapinya gitu ya, karena sangat ketatnya sistem di sana, tapi luar biasa. Dengan pemahaman yang dimiliki, dengan pengetahuan yang dimiliki, akhirnya Konstantinopel bisa ditaklukkan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana keluarga Imam Ahmad bin Hambal sudah sangat terkenal kita semua gitu ya. Dan dalam hal ini kita akan bisa melihat bahwa beliau adalah seorang yang luar biasa, ya. Tidak hanya soleh, gitu ya, tetapi bagaimana beliau itu banyak meriwayatkan hadis, gitu ya, kemudian juga tafsir dan sebagainya, itu suatu hal yang luar biasa. Dan ini ketika beliau di tengah-tengah anak-anaknya memberikan pengajaran seperti itu dan anaknya melihat kondisi seperti itu, maka ternyata anaknya begitu ya, Abdullah bin Ahmad itu tumbuh juga menjadi anak-anak yang luar biasa gitu ya, menjadi orang nomor satu yang banyak meriwayatkan hadis dan seterusnya. Kemudian siapa yang tidak kenal Imam As-Suyuti gitu ya, beliau ulama terkenal yang sangat luar biasa begitu ya. Kitab-kitabnya yang sekarang ada juga kita jadikan sebagai rujukan, pendapat-pendapatnya juga kita jadikan rujukan begitu ya. Dia lahir dari keluarga yang memang orang tuanya itu ya bisa dikatakan kutu buku ya. Jadi anaknya juga ikut kutu buku gitu ya, kalau istilah sekarang. Nah, ini seperti ini. Jadi luar biasa pengaruh yang sangat besar ketika orang tua itu soleh, itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Sehingga dengan kita berupaya diri kita menjadi solih dan terus kita menguatkan kesolehan kita semakin tinggi dan semakin tinggi, maka insya Allah akan dihasilkan, akan dilahirkan anak-anak yang solih pula. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita ya dalam proses ini, dan kita terus belajar, terus belajar, terus belajar, sehingga kekuatan kita ya untuk mendidik anak-anak kita itu terus ada dalam diri kita. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.